direkam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu hadir di majelis ini, majelis homeschooling yang setiap diselenggarakan setiap hari Ahad malam setiap pekannya, dengan pembahasan yang insya Allah coba disesuaikan dengan kondisi aktual ya, dengan isu-isu yang beredar di masyarakat dan diupayakan juga yang sedangkan gitu ya. Akan tetapi kita tetap menggunakan dan berpegang pada teori-teori atau perspektif yang sudah dikembangkan di komunitas homeschooling keluarga muslim ya. Jadi nanti mungkin pembahasannya studi kasus atau cerita-cerita, berita-berita itu hanya sebagai pengantar saja ya. Yang ingin dijelaskan kemudian dibahas dan selalu diulang-ulang dalam majelis ini adalah paradigma homeschooling yang sudah diajarkan di perkuliahan dan di komunitas homeschooling keluarga muslim. Baik, topik kita untuk malam hari ini kita ambil judul apa tadi, hubungan gelap ya. Hubungan gelap antara sistem persekolahan dengan pengangguran. Nah, topik ini terinspirasi dari berita yang viral beberapa hari yang lalu ya, tentang sulit mencari kerja ya, sulit mencari kerja khususnya untuk generasi Z katanya. Informasi atau ada beberapa berita itu menyebutkan ada sekian banyak ya, sekian juta pengangguran dan terancam katanya. Bahkan ada juga yang mengatakan dalam 1-2 bulan ke depan itu akan sulit mencari kerja. Sementara berita tentang PHK itu terus-menerus muncul gitu ya di media sosial maupun di beberapa pemberitaan. Ya, jadi ada PHK-nya terus bertambah, baik perusahaan-perusahaan global maupun yang juga terjadi di beberapa usaha-usaha kecil dan menengah. Kemudian juga lowongan kerja barunya belum tersedia atau kurang gitu ya, belum tersedia. Itu berdasarkan berita-berita yang banyak saya tahu. Kenapa sih banyak pengangguran? Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan sekolah gitu ya, dengan angkatan kerja atau lulusan sekolahan ya. Kenapa lulusan sekolahan ini tidak terserap? Kenapa lulusan sekolahan ini tidak terserap? Kenapa setelah lulus ternyata tidak bisa bekerja? Kenapa industri tidak bisa menerima angkatan kerja baru? Gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya pertanyaan-pertanyaan logisnya, yaitu ketika banyak orang selesai menempuh pendidikan yang dianggap normal atau secara regular ya, umumnya, pada umumnya atau kebanyakan orang memahami setelah menyelesaikan pendidikan itu mereka harus bekerja ya. Anak-anak sekolah ini setelah lulus dia harus bekerja. Kalau tidak bekerja dia disarankan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya, dan itu pun ada ujungnya ya, S1, S2 dan S3. Setelah itu tetap harus bekerja intinya. Nah, ketika si anak ini atau seseorang ini memilih untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau melanjutkan studi, maka dia tanda kutip seolah-olah hilang tuntutan untuk bekerjanya. Ya, hilang tuntutan bekerjanya. Karena apa? Dia memilih, ya, tanda kutip sekali lagi, tanda kutip dia memilih untuk studi.
bukan untuk mohon maaf. Jadi ketika dia dihadapkan dengan tuntutan sosial dia harus bekerja, tapi dia seolah-olah punya alternatif. Ya, saya milih studi aja, sehingga tuntutan dari masyarakat atau tekanan sosialnya jadi hilang. Tidak ada, oh dia dimaklumi karena dia sedang studi lanjut, sedang belajar. Dan ini juga diterima di dalam dunia kerja. Orang yang masuk dalam satu instansi, itu pun di situ ada peluang untuk tanda kutip lagi ya, dibebas tugaskan dari job desk-nya dengan mengusulkan untuk studi lanjut. Ya, jadi antara pendidikan dengan pekerjaan itu menjadi seperti apa ya, saling menggantikan lah, saling menggantikan. Jadi antara pendidikan dan bekerja itu saling menggantikan. Kalau harus bekerja, kalau dia tidak bekerja, dia harus kuliah atau harus bersekolah, ya harus bersekolah lanjut. Nah, pertanyaan yang pertama dari ilustrasi yang barusan dijelaskan, kenapa logika ini tidak terjadi di awal-awal? Ya, kenapa orang yang ketika dia punya taklif, punya hukum, dia sudah harus mandiri. Kenapa dia masih ditanyakan atau dituntut hanya satu pilihan saja, yaitu pilihan untuk sekolah saja, ya, hanya sekolah di SMA ya tingkat atas. Kenapa tidak boleh memilih untuk bekerja? Nah, itu ya renungan pertama nih. Renungan pertamanya, kalau orang yang tadi ya kita misalkan kita anggap sudah lulus S1, dia punya tuntutannya bisa milih. Kalau dia tidak bisa bekerja, dia bisa studi lanjut dan hilang tekanan dan tuntutan untuk bekerjanya ketika dia memilih kuliah S2 atau S3. Ya. Begitupun ketika masuk instansi setelah dia bekerja atau diterima CPNS misalkan, dia bisa hilang tuntutan dan tekanan untuk melaksanakan pekerjaan ketika dia memilih studi lanjut. Ya, jadi harusnya pendidikan dan pekerjaan itu bisa saling, ya. Apalagi kalau di KKNI kita punya salah satu standar ya kualifikasi yang dibuat Kemdikbud dan Kemnaker, yaitu KKNI kualifikasi kerangka nasional, yaitu untuk mengukur SDM ya. Tingkatannya kurang lebih kalau saya nanti di searching ya bisa, atau sambil di searching kan ini ya sebentar. KKNI itu ada beberapa level. Nah ini untuk menggambarkan saja. Saya coba sharing untuk memperlihatkan. Oh maaf sebentar. Mana ini? Google. Nah ini kelihatan nggak ya? Cuma satu layar soalnya ini nggak bisa. Ini gambar bagan ya, bagan. Jadi di bagan ini coba kita buka satu kali ya. Nah, ketika seorang bekerja sebagai tenaga ahli atau tenaga teknisi, ini disetarakan ya antara pendidikan akademik formal, pendidikan umum dengan pendidikan vokasi dan program profesi. Kemudian disetarakan dengan
keahlian kerja. Nah, ini saya cuma tunjukkan untuk memudahkan aja ya, maksudnya untuk potret, digambar bahwa oh ada gitu ya, dari kementerian dan ini diterima. Jadi di sini penjelasan singkatnya, jadi misalkan gini, ada orang lulusan S2 dianggap sebagai spesialis, spesialis 1 itu yang di bagian atas ya, atau S3, spesialis 2, itu nanti dianggap orang yang paling ahli. Nah, disetarakan nanti dengan misalkan ada orang lulusan S1 atau orang eh, dia bekerja selama misalkan 9 tahun. Saya lupa ya detailnya nanti bisa dicek di buku panduannya, di rincian-rinciannya. Seorang sarjana itu akan disetarakan dengan orang lulusan doktor atau S3 ketika sarjana ini sudah, sekali lagi saya mohon maaf lupa rinciannya, jadi ini saya ilustrasi saja. Seorang sarjana yang sudah bekerja di bidang tertentu, misalkan ada doktor bidang ilmu komputer gitu ya, itu disetarakan dengan ada seorang sarjana ilmu komputer yang sudah bekerja di industri komputer dan programming misalkan ya, yang sudah bekerja selama 9 tahun gitu ya, dalam bidang tersebut. Jadi dianggap keahliannya setara. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi setara, dia bekerja sekian tahun itu disetarakan dengan proses belajar. Jadi sama belajarnya, karena belajar itu sama dengan bekerja. Bekerja itu sama dengan belajar. Gitu ya. Nah, ini hubungan. Hubungan ini eh, dijelaskan atau diwujudkan dalam praktik yang sekarang secara formal disebut dengan hubungan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI ya. Ini guru SMK biasanya ya, sama dosen vokasi biasanya yang sangat hafal dengan istilah ini ya. Sampai ada kalau sekarang tuh di SMK itu ada namanya wakil kepala sekolah bidang hubungan industrial. Nah, itu guru yang ditugaskan untuk membangun jejaring dengan pabrik atau perusahaan supaya bisa para siswanya itu, siswa SMK tersebut itu bisa magang, ya bisa magang. Praktik tuh ya dihubungkan dari industri, maaf, dari lembaga pendidikan berhubungan dengan industri. Tapi kalau praktek yang lain, kalau tidak salah di Jepang ya, di Jepang itu eh, hubungan ini bukan permintaan atau bukan tugas dari lembaga pendidikannya. Kalau kita ini kan dari lembaga pendidikan mencari hubungan, ya, mencari hubungan dengan pabrik atau kantor atau perusahaan. Tapi di negara lain atau di tempat yang lain atau model praktek yang lain itu si pabrik atau perusahaan itu mereka yang berjejaring mengambil sekolah lulusan-lulusannya atau SDM-SDM-nya supaya dimagangkan untuk diangkat menjadi karyawan atau jadi pegawai tetap di sana, atau pekerjaan. Ya, itu model hubungan yang lain. Atau dengan pola yang berbeda ya, satu hubungan antara dua entitas ini dengan pola yang berbeda ya, beda pola doang ya, beda pendekatan. Yang satu dari lembaga pendidikan ke industri, yang satu dari industri. Nah, dari model industri ini di negara kita ada model namanya sekolah kedinasan atau ikatan dinas. Ya, dari ikatan dinas ini bersekolah tapi yang mengadakan adalah misalkan dari perusahaan Telkom, PT Pos gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, atau dari kementerian-kementerian ya untuk mendapatkan SDM maka di sana. Nah, cuma di sini ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Ya. Hubungan ini harus diperjelas akadnya, ya jangan hubungannya. Nah, jadi nanti kita kesimpulannya ini hubungan gelap atau hubungan terlarang nih, karena tidak jelas hubungannya. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang punya otoritas. Ya, ketika lembaga pendidikan berhubungan dengan industri, siapa yang bertanggung jawab terhadap SDM, terhadap anak-anak atau semua
personil yang ada di dalamnya. Itu siapa yang bertanggung jawab, ya. Kalau model ikatan dinas, saya wallahu alam ya, mungkin bisa nanti ditambahkan oleh para peserta yang tahu prakteknya, itu apakah kayak STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian ada STPDN, apakah 100% diserap? Harusnya sih secara logis 100% diserap ya, ditempatkan atau selama lulus dia harus apa? Maksudnya syaratnya asalkan lulus harusnya diterima gitu ya, dipekerjakan di tempat itu. Karena ada hubungan ya, ada ikatan tadi. Ya, ikatan yang kuat karena bertanggung jawab ya. Seluruh waktunya digunakan, pikirannya, tenaganya, kemudian apa yang kalau kita sekolah di SMK atau kita masuk ke pendidikan vokasi, diploma, kuliah di tingkat diploma, sekarang ada juga sarjana terapan yang termasuk dalam vokasi juga, itu kita tidak ada yang menampung, ya, tidak ada destinasi keilmuan kita atau keahlian kita ini akan dipakai di mana. Nah, gitu ya. Ini ada tambahan dari Bu Anggita Devi ya di chat, saya kebetulan baca ini. Di jurusan arsitek minimal 10 tahun, ambil kesetaraan profesi plus 2 tahun lagi magang plus 5 tahun, bisa disetarakan dengan S2. Nah, berarti ini profesi arsitek disetarakan dengan S2. Atau S1 profesi ya, mirip dokter juga ya. Dokter atau apa itu? Yang suka ngurus-ngurus surat itu kami sarjana hukum, kemudian ada juga sekolah khususnya ya. Dulu guru-guru juga otomatis setara S2 dengan cara ada namanya apa itu pendidikan guru khusus ya. Pendidikan guru khusus, saya lupa namanya ya, udah lama sekali soalnya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Logikanya sama ya, logika berpikirnya sama, cuma prakteknya saja dan undang-undangnya saja yang berbeda ya. Terima kasih Bu Anggita, ini tambahannya. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, kita kembali ke praktek hubungan dan hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak ya. Si industri ini mau sebagai induknya atau sebagai powernya, kemudian atau si sekolah ini yang langsung dia membuka lapangan kerja. Itu bisa dua-duanya dipilih. Tapi kita di sini kebanyakan tidak jelas ya, memilih yang mana. Di Indonesia ini nggak jelas ya. Nah, ini tambahan sedikit lagi dari Bu Anggita nih. Pengalaman kakak saya kuliah di STAN setelah lulus mengabdi selama 10 tahun. Oh, pengabdian 10 tahun dari ikatan dinas ini ya. Kuliah sekian tahun, kemudian ada mengabdi sekian tahun. Mirip juga di pondok pesantren, ada juga ya, banyak ya begitu. Semua lulusan langsung masuk ke kementerian, kemudian lewat dari 10 tahun pengabdian itu adalah setelah dikuliahkan 2, 3, sampai 4 tahun di STAN, kemudian bekerja selama 10 tahun. Nah, ini model-model sekarang ini ada P3K ya, yang diformatkan di ketenaga kerjaan baru untuk ASN, dibuat juga agak-agak mirip dengan logika ini, bekerja untuk apa dan itu diperjelas ikatannya. Kemudian lewat masa dinas boleh keluar dari kementerian bila belum selesai ikatan dinas dikenakan denda. Nah, ini agak mirip nih karena dibiayai ketika sekolahnya kan, dibiayai ketika sekolah, dan ini harusnya model wajib sekolah itu seperti ini, karena kalau wajib ya harus disediakan oleh yang mewajibkan ya. Pemerintah itu harusnya ketika bilang wajib sekolah atau pendidikan wajib itu harus disediakan ya, untuk akuntansinya STAN, untuk misalkan kedokterannya apa, untuk ilmu hukumnya apa. Harusnya sekolah tinggi itu jangan cuma akuntansi doang gitu ya, atau jangan cuma STPDN, hanya beberapa kita nih ya, ada sekolah penerbang, harusnya semua disiplin ilmu disediakan dengan ikatan dinas. Nah, ini kalau misalkan dia mau menggunakan
pola hubungan kalau di pembahasan yang sebelumnya di majelis pekan lalu kita sebut ini sebagai state based education, pendidikan berbasis negara yang memang dikelola oleh negara, sehingga negara itu bertanggung jawab ya terhadap seluruh rakyatnya dan bertanggung jawab terhadap kebijakan wajib sekolah. Ya, ketika diwajibkan maka disediakan, orang tinggal menyerahkan dirinya, tinggal patuh saja, tinggal mengikuti aturan saja. Saya siap masuk sekolah 9 tahun, saya siap belajar, saya siap menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, tapi tolong disediakan sekolahnya. Jangan saya mencari sendiri, kemudian ketika masuk ternyata harus bayar, saya harus cari uang dulu untuk membayarnya dan lain sebagainya. Ini kan menjadi tidak jelas ya siapa yang bertanggung jawabnya. Oke, ini untuk terkait dengan hubungan antara lembaga pendidikan dengan industri, ya, dengan dunia pekerjaan. Nah, kalau kita mau menelisik lebih jauh atau berpikir lebih mendalam lah, dari mana asal hubungan ini? Kenapa ada model yang seperti ini, yang berhubungan antara kedua entitas ini? Ternyata ini bermula dari namanya sistem factory of education, ya. Factory of education atau model pendidikan berbasis pabrik, ya. Factory education. Kalau ya itu istilahnya itu ya. Ini saya ini kan dulu nih istilahnya aja ya. Istilahnya ini saya mau tunjukkan. Nah, ini di situs Education ya. Education factory model. Jadi ini adalah salah satu penemuan dalam sejarah. Ya, nanti bisa dibaca sendiri aja. Ya, sejarah pendidikan yang menjelaskan bahwa ada. Saya cuma pengen menunjukkan bahwa ini nggak ngarang gitu ya. Istilahnya memang ada, the factory model of education. Dan ini diceritakan di sini bermula dari sejarahnya dari sistem pendidikan Prusian, ya. Di pekan lalu sudah dijelaskan ya di majelis yang sebelumnya bahwa ada Prusian System of Education dan Factory Model of Education. Nah, hubungan bahwa lembaga pendidikan itu harus mensuplai SDM kepada industri dan bahwa industri itu harus menampung atau menyerap SDM itu adalah dari factory model. Factory model bermula di Amerika. Ya, penggagasnya adalah Rockefeller, seorang pengusaha ya atau investor ya. Seorang bahasa konspirasinya elit global. Nah, seorang elit global ternama yang terkenal ya, dia memiliki perusahaan minyak ya, Standard Oil, perusahaan terbesar atau yang kapitalisasinya itu paling besar sepanjang sejarah di dunia modern ya. Entah kalau di dunia postmodern yang sekarang atau pasca sistem modern. Kenapa? Makanya sini aja tuh subhanallah. Nenek. Ya. Nah, jadi kalau di sepanjang sejarah itu dia tuh punya Rockefeller itu punya perusahaan minyak, tapi dia juga yang membiayai sejumlah riset dan membiayai hasil risetnya atau membeli patennya dan menerapkannya. Dia yang mengukuhkan sistem paten juga ya, sistem paten industri. Kemudian kalau kita mungkin semuanya kenal Thomas Alva Edison ya, itu salah satu yang dipekerjakan atau peneliti yang dipekerjakan oleh Rockefeller untuk membuat sistem kelistrikan ya, sebagai lawan dari salah satu mantan asistennya yaitu Nikola Tesla ya, waktu itu yang membuat sistem listrik yang lebih revolusioner ketika itu. Nah, ini intermezzo sedikit ya, cerita tentang
bahwa sistem kelistrikan dan sistem perminyakan waktu itu dibuat terstandar dan berusaha dimonopoli oleh Rockefeller. Kita bisa membayangkan kalau ada satu oknum pengusaha yang menguasai PLN dan Pertamina gitu ya. Kemudian dia bilang, oh pendidikan harus begini saja. Nah, oh saya butuh nih buat penjaga SPBU di seluruh daerah, terus juga petugas PLN. Jadi kita buat aja sistem sekolahnya. Itu ilustrasinya seperti itu ya kurang lebih. Jadi ya nggak sama banget sih, cuma kita bisa membayangkan gimana terbentuknya sistem pendidikan itu di Amerika ketika awal-awal revolusi industri. Ya, jadi industri, pabrik, mesin bermunculan, kemudian SDM dibutuhkan. Si ini memberikan banyak kontribusi dan masukan kepada sistem pendidikan nasional Amerika yang memang beririsan dengan revolusi industri. Kita lagi butuh apa nih? Kalau revolusi industri yang sekarang kan yang 4.0 justru katanya yang dibutuhkan adalah suplai teknologi berbasis robot dan otomasi sehingga kita tidak membutuhkan SDM lagi atau berkuranglah SDM-nya. Tapi kalau misalkan ada seorang intelektual gitu ya atau pebisnis yang oke dari aspek bisnis, oke sekarang kita lebih butuh software, kita butuh robot, kita butuh otomasi, kita nggak butuh banyak orang. Ya, itu mungkin jawaban bagi orang bisnis sekarang. Kalau dulu orang bisnis kan, oh kami butuh orang maka orangnya harus disediakan dan terstandar, ya, skillnya harus jelas. Dibuat tuh rangkaian skill set, ya. Oh ini skill set untuk industri listrik, oh ini skill set untuk industri minyak, ini skill set dan segala macam. Dari skill set ditarik lebih dalam lagi, dia ada namanya ke bawah ada mindset, ke atas ada tool set. Ya, toolsetnya untuk di praktek magang, mindsetnya itu ada di pendidikan dasar. Nah, jadi ada bermula dari mindset, kemudian skill set dan ada toolset. Ya. Ini rangkaian paradigma yang ada di dunia atau di balik sistem pendidikan, ya, di dalam sistem pendidikan. Factory of Education yang ada di Amerika yang digulirkan dan dikukuhkan oleh Rockefeller tadi sebagai penopang sistem industri minyak, ya. Dulu tuh di industri minyak tuh apa ya? Sebagai ya yang menghidupkan dunia lah ya. Raja dunia tuh raja minyak kalau gitu ya dulu. Dan listrik ya ketika itu. Itu dibangun dan dikukuhkan seperti itu, ya. Dia membajak si Rockefeller tuh ini bahasa kasar ya membajak atau menginovasi lah bahasa kerennya. Menginovasi yang dilakukan oleh Bapak Pendidikan Nasional Amerika atau Bapak sekolah sekolah umum ya public school-nya Amerika yaitu siapa itu namanya? Horace ya. Horace yang disebut sebagai penggagas sekolah modern. Nah, kalau di dunia pendidikan itu sekolah modern itu ada apa sinonim dengan public school atau sekolah umum. Atau kita bilang sekolah formal kalau di Indonesia. Kita jarang yang nyebut atau sekolah konvensional lah kalau kita. Sekolah konvensional, sekolah formal. Kalau di luar itu ada public school dan private school. Nah, kalau sekarang di sini kita hanya ada sekolah formal, kemudian ada sekarang mulai orang mengenal PKBM atau yang homeschooling dipayungi oleh flexi school. Nah, ini udah agak mending ya, ada nama kosakata di setelah pandemi ini kita ada kosakata flexi school ya, sekolah fleksibel. Nah, kalau ini tadi balik ke Horace Mann ini menggagas sekolah modern. Ya, konon katanya beliau itu untuk meningkatkan kualitas SDM Amerika. Beliau sebagai salah seorang tokoh, kalau nggak salah nanti ada ini ya, ada dicari aja biografinya deh. Saya belum banyak baca tentang Horace Mann ini, cuma tadi sekilas saya tracking Horace Mann ini sarjana hukum, kemudian punya isu tentang kemanusiaan. Ya, punya isu kemanusiaan yang menjadi concern dia, kemudian dia ingin manusia itu bermartabat lah kurang lebih gitu ya. Ini bahasa versi yang baiknya ya, kalau bahasa ininya konspirasinya mungkin berusaha untuk mengendalikan manusia atau mengatur, memonitoring gitu ya. Nah, gagasan-gagasannya
kalau dilihat itu seperti gagasan, kalau teman-teman Anda ya atau ayah bunda mengenal atau pernah mengkaji Freemasonry, gagasan kebebasan atau membebaskan manusia dari agama, kemudian menyeragamkan, menyetarakan, dan membuat manusia itu patuh dalam satu sistem tunggal, ya, dalam satu sistem. Jadi kepatuhan, pembebasan, penyeragaman, dan tidak ada keterikatan atau ketundukan lain. Dalam hal ini, agama itu tidak boleh menjadi pengganggu sistem yang dibangun oleh, ya, tergantung dari penggagas tadi. Kalau industri oleh industri gitu ya. Kalau politik negara nanti kepada kerajaan atau yang lain, nah itu terhadap otoritas yang dibangun. Tapi prinsip-prinsip menjadi orang bebas versi Freemason itu seperti itu ya, bebas dari agama, setara, bersaudara, bersama-sama, tunduk patuh dalam satu aturan sistem tertentu, gitu ya. Itu akal akar mula, ya, sejarah dari Factory of Education. Jadi Factory of Education itu merupakan hasil tadi ya, membajak atau menginovasi dari public school yang digagas oleh Horace Mann, bapak sekolah formalnya Amerika lah ya sebutnya, ya. Bapak sekolah umumnya Amerika. Nah, kalau ditelisik lagi, ternyata Horace Mann ini terinspirasi dari Prussian model, ya, atau sistem pendidikan Prusia yang sebelumnya sudah eksis lebih dahulu ya di wilayah Jerman, di wilayah Jerman dan Polandia, ya. Karena Rusia ini adalah kerajaan kuno di area Jerman, ya, yang konon katanya ketika merdeka itu tradisi dan sejarahnya itu terkumpul di Jerman Timur, ya. Saya belum mendalami lagi itu, tapi itu dari ini urutan mundur ya, urutan mundur dari factory education, bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan industri. Itu bermula bahwa pendidikan itu harus diatur oleh negara. Nah, ini sekolah sekolah umum ya, harus diatur oleh negara. Maka yang dikukuhkan oleh Horace Mann waktu itu adalah gimana supaya SDM itu terstandarisasi. Nah, tapi oleh Rockefeller kan lebih parah lagi, terstandarisasi untuk kepentingan industri yang terkait dengan toolset ya, penggunaan alat-alat atau mesin-mesin industri. Kalau Horace Mann tidak membahas sampai ke arah sana. Dia hanya menggagas supaya ada sekolah-sekolah, sekolah formal, sekolahan lah kalau kalau kita sekarang ya, supaya ada sekolahan. Nah, sekolahan dan kurikulumnya secara nasional harus ada supaya bisa memastikan uh, masyarakat itu terdidik ya, versi Horace Mann, ya. Meskipun menurut Rockefeller itu terdidik tapi tidak terlatih dan tidak bisa digunakan dalam industri, tidak bisa diserap, gitu ya. Nah, padahal dulunya Horace Mann ini adalah gerakan yang dia buat itu merespon otoritas-otoritas kecil yang ketika itu pendidikan itu berdiri di masing-masing distrik tergantung ilmuwan atau para tokoh-tokoh yang menggagas. Artinya apa? Kalau kita kembali ke pembahasan di majelis pekan lalu, sebelumnya itu sebelum negara mengatur atau mengambil alih, pendidikan itu masih namanya society based education. Ya. Pendidikan masih berbasis kepada masyarakat, berakar dan tumbuh di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Ya, mungkin ada sekolah berkuda di suku Incan gitu ya, sekolah berburu, dia mungkin ada sekolah apa nelayan di pantai dan lain sebagainya, tergantung area-areanya itu ada, pasti ada sekolah-sekolahnya, ya. Dan ketika itu sekolah-sekolah ini belum spesifik, ya, belum ada bentuknya, belum ada formnya, makanya tidak disebut secara formal sebagai sekolahan, ya, sebagai ya sebagai kehidupan aja, ya, sebagai kehidupan menjalani keseharian. Yang disebut secara khusus untuk sekolah adalah
biasanya yang terkait dengan agama. Nah, makanya ini isunya ini yang ditekankan justru ketika ada sekolah formal itu kok justru malah anti agama atau sekuler. Nah, ini ada beberapa yang menyayangkan khususnya para intelektual dari Kristen ya yang mengkritik kenapa jadi berbeda dengan sekolah gereja di Amerika kan ketika itu kasusnya. Kenapa sekolah publik kok jadi berbeda dengan sekolah gereja? Kok jadi menyelisihi? Kok jadi berbenturan lama-lama? Gitu ya. Kenapa alumni-alumni sekolah itu jadi tercerabut imannya dan menjadi ateis? Nah, kalau kasus di kita ya ketika sistem pendidikan nasional ini dikukuhkan, kita sebetulnya sudah punya sistem yang secara tradisional diterapkan, ya sistem pesantren. Ya, sistem pesantren, kemudian pesantren tumbuh sesuai dengan keilmuan kiainya dan di beberapa tempat dia secara alamiah mendidik masyarakat supaya jadi berilmu, hanya saja tadi tidak bersinggungan atau belum mampu menjawab tantangan zaman dari sisi industri. Industri masuk ke Indonesia, kita tidak bisa merespon ketika itu. Sehingga kita tergeser ya, pendidikan kita yang berbasis agama itu tergeser ketika itu. Ya, mengalah atau kalah lah. Ya, mengalah atau kalah dengan tuntutan zaman bahwa kita harus bisa ya, harus bisa menjawab gimana kalau ada teknologi, gimana kalau ada mesin industri masuk, gimana ketika perusahaan-perusahaan berdiri di Indonesia, apakah para santri ini capable? Nah, jawabannya adalah waktu itu dijawab oleh kolonialisme ya, di zaman kolonialisme akhir-akhir menjelang keruntuhan kolonialisme atau kemerdekaan itu ada namanya politik etis ya. Jadi politik etis dari Belanda sebagai penjajah atau penguasa koloni itu menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai SDM yang mampu meneruskan sistem koloni meskipun nanti tidak sepenuhnya diatur oleh SDM-SDM dari negara Belanda. Ya, jadi harus bisa berjalan secara sistemik. Tapi ternyata ada proses penyadaran ya, ini kisahnya panjang sendiri, nanti kita bahas topik khusus ya terkait dengan kesadaran peran politik etis atau peran para ulama ya terkait dengan bersinggungan dengan politik etis. Bagaimana ternyata kita malah terbangun kesadaran untuk merdeka dan memerdekakan diri ya. Tapi ini bukan merdeka belajar dan kampus merdeka ya, merdeka seutuhnya dari sistem koloni sehingga sistem politik Belanda itu tidak diterapkan. Seharusnya seperti itu ya. Karena yang ketika merdeka itu yang ada adalah sistem pondok pesantren. Ya, yang ada sistem pondok pesantren. Nah, di sini ada pergumulan tokoh yang saya sendiri masih terus mengkaji ya. Pergumulan tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kita akui sampai sekarang membangun 30% lembaga sekolah di Indonesia yang milik Muhammadiyah. Kemudian dengan sahabatnya yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, ini saya sejarahnya masih saya baca, saya masih kaji bagaimana prosesnya karena ternyata Indonesia mengukuhkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai basis untuk membangun sistem pendidikan nasional. Ya, sistem pendidikan nasional. Meskipun belum 100% ya gagasan Ki Hajar Dewantara karena faktanya taman siswa yang merupakan warisan atau hasil karya beliau itu ternyata tidak berkembang. Sama jadi ini patut dipertanyakan sistem pendidikan Indonesia ini apakah ada yang menginovasi garis miring membajak gitu ya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dulu itu bersahabat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan masih pro ya tanda kutip ya masih pro dengan pola dengan pesantren. Tapi ternyata sekarang tidak terwujud. Kenapa yang berkembang adalah pendidikan versi lain, versi Belanda lah ya sekarang. Malah dilanjutkan setelah Belandanya pergi malah dilanjutkan. Ya. Kemudian ada fakta lagi yang pekan lalu juga sempat
kita ungkap. Jadi di perguruan tinggi itu bahkan kita merdeka tahun 45 sampai tahun 60 itu para dosennya itu masih mayoritas dosen asli ya, membawa ilmunya di perkuliahan itu masih Belanda ya, belum ada para master atau doktor yang asli Indonesia atau genuine gagasan keilmuan dari orang Indonesia ya, ilmu kedokteran, mungkin ilmu teknik atau yang lain, ilmu sosial budaya, humaniora itu masih dari luar ya. Artinya di sana tuh mungkin ada misionaris, ada orientalis dan lain sebagainya. Kita masih belum ada. Nah, jadi dari cerita itu kita bisa memahami sebetulnya asalnya adalah kita itu tidak terhubung secara langsung. Ini kalau dalam bahasa kajian ekonomi makro ya, di sejarah pemikiran ekonomi, itu antara ekonomi dengan negara, pengaturan ekonomi negara itu kita sebut zaman klasik ya kalau di kajian ekonomi. Nah, pendidikan pun secara praktek itu sama seperti ekonomi klasik, tidak diatur oleh negara. Nah, di ekonomi diatur negara ketika ada gagasan dari seorang tokoh namanya Keynes ya. Makanya disebut mazhab Keynesian, dan ini negara-negara menganut di seluruh mayoritas dunia bahwa negara itu harus mengatur ekonomi masyarakat. Sebelumnya tidak diatur. Ya, sebelumnya tidak diatur. Oke, silakan yang ada ini. Yang mau live duluan nggak apa-apa, nanti insya Allah ada rekamannya ya. Stay di grup aja. Nah, kemudian dalam pengaturan ini prakteknya seperti apa? Itu ditambah lagi dengan pemikiran monetarisme ya, dengan adanya sistem perbankan harus menerbitkan currency sehingga masyarakat terikat dengan alat tukar yang diterbitkan oleh lembaga perbankan yang diklaim sebagai perwakilan dari negara. Nah, kita bisa membandingkan ini sebagai cermin bahwa di pendidikan pun aslinya itu kita tidak harus dan di awal itu kita tidak diatur oleh negara, ya, tidak diatur oleh negara. Tapi pada faktanya sekarang diatur dengan ketat, kemudian dengan berbagai aturan, dengan segala macam ancaman ya. Ketika sudah kampus merdeka, ternyata kampus-kampus ini di akhir tahun ini terancam ya, puluhan sampai ratusan kampus itu diancam ditutup ya oleh kementerian karena tidak terstandar katanya, ya, tidak terakreditasi, tidak memenuhi kualifikasi. Nah, PR kita masih terlalu banyak ya, PR kita masih terlalu banyak terkait hal ini. Tapi sebagai pengantar, yang penting sekarang di mana adalah hubungan yang belum tentu direstui baik oleh ya kalau dalam bahasa Islam berarti oleh syariat gitu ya, ataupun oleh konstitusi ya. Jadi hubungan yang seperti apa? Nah, kalau kita mau kembali secara aturan kehidupan berbangsa, kita kembali ke konstitusi. Kalau kita mau kembali kepada aturan agama, ya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mempraktikkan pendidikan yang sejati, untuk mempraktikkan pendidikan yang sebenarnya. Secara garis besar atau secara umum, ide gagasan yang ada di konstitusi kita atau ide dasar filosofi sistem pendidikan nasional tadi karena diambil awalnya dari Ki Hajar Dewantara, itu masih menyebutkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya kita bisa kembali ke konstitusi itu sekaligus kembali kepada syariat. Bagaimana fokus kita, orientasi pendidikan kita, itu menghasilkan manusia-manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ya, berakhlakul karimah dalam bahasa lain. Ya. Jadi kalau ada pendidikan yang tidak berorientasi ke sana, yang kurikulumnya tidak ditujukan ke sana, itu bertentangan dengan konstitusi dan agama kita. Ya, bertentangan dengan syariat. Dan kita tidak berkewajiban untuk mengikuti hal tersebut. Ya. Tidak, bahkan kita terlarang ya. Jadi inkonstitusional dan tidak sesuai dengan syariat ketika ada lembaga pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang
ateis, orang-orang yang akhlaknya buruk, orang-orang yang pemikirannya itu sesat, pemikirannya itu kapitalistik, sekularistik, ya, ateistik dan lain sebagainya. Itu yang terjadi saat ini. Nah, sikap kita adalah sikap yang patriotik sebagai seorang pejuang dan pelanjut kemerdekaan, ya. Sikap kita adalah sebagai sikap seorang murid Kiai Hajar Dewantara, sebagai murid Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagai murid dari Kiai Hasyim Asy'ari, ya, sebagai tokoh-tokoh bangsa, sebagai pejuang-pejuang, sikap kita seperti sikapnya Haji Omar Said Sokro Aminoto, ya, sebagai anak bangsa. Sikap kita sebagai seorang muslim adalah sikap mengikuti salafus soleh, ya, sikap kita mengikuti para sahabat, bagaimana cara atau Rasulullah SAW itu melaksanakan pendidikan, sehingga itu secara syariat, ya, dan ini tidak bertentangan. Alhamdulillah, ya. Kalau di negeri lain atau di negara lain mungkin bertentangan dan kita harus melawan. Kalau di kita pegangan, tinggal bagaimana memberikan, bagaimana kita membongkar konspirasi, ya, atau kudeta yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengubah, ya, alur dan garis pendidikan kita yang tadinya iman, takwa, akhlak mulia, tiba-tiba jadi berubah. Seperti yang terjadi di ekonomi, mungkin ayah bunda sekalian bisa mudah memahami apa yang terjadi di ekonomi ketika awal kita punya istilah koperasi sebagai soko guru bangsa, ya, soko perekonomian Indonesia, dan yang menggagas adalah Bapak Koperasi, yaitu proklamator kita Bung Hatta, ya, Bapak Muhammad Hatta. Ini wakil presiden pertama pula memiliki gagasan original tentang sistem ekonomi. Tapi pada faktanya lembaga perbankan ternyata lebih unggul atau lebih dijadikan primadona dibandingkan lembaga koperasi. Ya, bahkan yang mengatur perekonomian adalah Bank Indonesia, ya, lembaga moneternya. Koperasi, mohon maaf, menjadi mungkin anak kedua dan anak ketiga. Ya, di nomor 2 kan, di nomor 3 kan. Ada konspirasi yang mengubah arah ini, ya. Atau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan hubungan gelap, ya, yang seharusnya tidak terjadi. Kenapa pendidikan harus berhubungan dengan industri secara langsung, dan kenapa kita harus mengikuti pola pendidikan Amerika modern yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demikian sebagai diskusi pengantar, ya. Dipersilakan untuk bertanya atau terhadap yang saya sampaikan. Terima kasih. Langsung saja mungkin bagi yang mau langsung open mic, open cam, dan bisa juga pakai chat, ya, untuk ayah bunda yang hadir. Sekali lagi kami mempersilakan. Ada Bu Irma, ada Bu Farisa. Sehat ini, Bu. Romadi. Ada ini Irfan, ini Kang Irfan kali ya, Bang Irfan. Nurani Retno, Bu Anggita, dan Bejo. Meliodas ini sebelah kamar saya nih. Silakan. Alhamdulillah, izin menyimak saja. Ya, tuh tambah-tambah tuh. Tambah sharing pengalaman. Sambil menunggu saya sedikit curhat ini, ya. Ini barusan ketika menyebar broadcast kegiatan ini, banyak yang ada dua tiga orang yang merespon, ada di grup, ada yang ngejapri juga. Pak, bayar berapa? Pak, gimana biaya homeschooling?
Pas saya mau daftar homeschooling tingkat SD-nya. Nah, itu salah satu dampak ya atau korban pemikiran bahwa pendidikan itu adalah bagaimana kita mendaftarkan anak dengan biaya tertentu kepada lembaga tertentu yang bisa diserahkan atau diamanahkan. Nah, ini lahir dari apa ya, mungkin bahasanya aborsi kali ya. Karena seharusnya lahirnya tuh kalau asli dari dimasukin aja ke sekolah yang dibuat oleh pemerintah, ya. Kemudian nggak usah pusing nanya gimana kurikulumnya dan lain sebagainya, karena kita sudah taat sama sistem yang dibangun oleh pemerintah. Tapi kalau berbasiskan pada masyarakat, ya terjun langsung di masyarakat sekitar, kita lihat siapa yang bisa siapa yang berilmu, siapa yang bisa mengambil peran, ya kita tinggal berdiskusi dengan mereka. Ya. Tidak butuh banyak konsultan pendidikan atau yang sejenisnya. Tapi karena problemnya adalah sekarang ketidakjelasan, jadi malah justru yang populer ini atau jadi peluang ya, peluang buat saya jadi konsultan pendidikan. Seharusnya nggak perlu ya ada konsultan pendidikan. Oke, baik. Ada, kalau tidak ada kita cukupkan. Atau mangga Bu Anggita ya. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan saya sudah lumayan lama lah ya, baru 4 tahun lah homeschooling anak. Terus suka Ya. share-share kan di grup-grup teman. Kurang lebih ada salah satu teman lama lah ya. Kita dulu, bimbel bareng lah, tapi kayak teman sekolah tapi bukan teman bukan teman bimbel tapi bukan teman sekolah lah gitu. Cuman kita deket gitu kan. Nah terus kita sering tuh sering karena anaknya seumuran semua kami tuh, jadi sering tukar pikiran. Nah, kebetulan di antara satu grup itu, saya aja yang homeschoolers gitu. Nah, mereka tuh kan banyak yang nanya kira-kira gitu ya. Nah, ada salah satu teman yang mungkin karena background-nya sama juga ya, di media juga gitu. Saya kan, dulu, orang media ya, jurnalis gitu. Dia melihat karena mungkin dia masih di media kalau saya udah pensiun ya. Dia melihat itu katanya, pendidikan di Indonesia sekarang ini, cenderung kurikulumnya mungkin dari pemerintah semakin nggak jelas gitu, katanya kurang lebih kayak gitu dan, kemungkinan cenderung akan banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di rumah, dia bilang gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Terus dia terus tanya ke saya, "Bener nggak sih kalau sekarang trennya akan ke situ, orang akan menyekolahkan kembali ke rumah?" Dia bilang begitu. Saya bilang sih, kalau di Tangerang Selatan sih terus terang banyak, kita tuh, teman-teman homeschooling, saya sering ngadain playdate dengan anak-anak gitu kan. Nggak tahu kalau di kota lain seperti apa gitu kan. Ya beberapa kota kayak di Jogja atau di mungkin Jawa Barat, kalau saya lihat sih mulai banyak ya, cuman kayak di kota-kota lain kayaknya kurang sih, Pak, gitu. Nah, dia kurang lebih nanya seperti itu. Menurut Bapak gimana ya? Apa memang sekarang trennya jadi balik lagi back to home gitu kan sekolahnya? Karena sih banyak sih kalau dari teman-teman saya sendiri yang, kita tuh, bukan bukan produk sekolah negeri ya, rata-rata kita sekolahnya di swasta, cuman SMA-nya biasanya di negeri waktu dulu tuh. Eee, Apalagi sekolah di negeri sekarang, males lah gitu, kurikulum makin nggak jelas, mending sekalian masukin swasta aja atau ya emang bener pilihan homeschooling gitu kan. Cuman kalau di swasta kadang-kadang ya tetep aja banyak dramanya gitu. Nah, kalau Bapak nanggepin ke depannya tuh pendidikan tuh seperti apa ya gitu. Ini sih berdasarkan sharing aja sih sama temen-temen saya Ya. kurang lebih kayak gitu. Makasih ya, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Bu, kita sedikit tanya nih, jurnalis ya. Iya Ini udah pensiun tapi Pak. ya enggak, ini aspek dulu nih, bagi kita nah ini dijelaskan oknumnya ya. Ini di jurnalis, jadi jurnalis itu sarjana jurnalistik atau bukan sarjana jurnalistik? Maksudnya S1-nya S1 ilmu jurnalistik atau bukan? Wah, putus nih. Halo? Eh, boleh dijawab Bu, direspon. Ini yang jurnalis-jurnalis ini dari S1 jurnalistik atau sarjana ilmu jurnalistik atau bukan ya? Kalau saya iya, kalau teman saya ada yang bukan, Ada yang bukan ada ya? yang Nah, ada yang soalnya gini, eh, saya punya banyak teman jurnalis dan mayoritas itu ternyata bukan sarjana ilmu jurnalistik. Waktu itu banyak juga tuh yang tanya di awal-awal kan. Homeschooling tuh gimana sih nanti ke depannya dan lain sebagainya. Ini kita ini dulu ya, dari profiling dulu ya, profiling penanya dan kasus-kasusnya lah. Jadi waktu itu saya sampaikan ke teman-teman yang eh, teman-teman sekarang jadi jurnalis, tapi ternyata tidak dari sekolah jurnalistik secara profesional. Nah, atau banyak yang guru tapi ternyata bukan sekolah keguruan, bukan sarjana pendidikan. Ya kalau pendidikan secara khusus kan dari IKIP ya atau apa UNJ kayak gitu ya. Tapi jadi guru prakteknya. Nah, itu bisa atau enggak? Ternyata bisa dan memang tidak ada terlalu hubungan yang ketat yang jelas. Karena memang kita hidup di era ketidakjelasan. Kalau mau saklek atau strict ya harusnya kan berbasiskan itu. Tapi kenyataannya semua bisa dinego. Ya, ini belum membicarakan teknik lobby dan orang dalam ya. Belum membicarakan teknik lobby dan orang dalam. Jadi prakteknya bisa kita bekerja di mana saja, prakteknya kita bisa menjadi apa saja, yang penting ada kemauan, minat, dan kita apply ke sana. Ya, kita masuk dan kita jalanin secara sungguh-sungguh. Itu kita bisa jadi berprofesi di mana saja dan jadi ahli apa saja. Nah, untuk terkait dengan pertanyaannya, ke depan gimana kalau di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, perguruan tinggi itu memang salah satu lembaga yang tidak relevan ya, sudah tidak relevan lagi. Karena apa? Dia sudah di-hacking oleh sistem bootcamp. Dia sudah di-hacking dengan sistem e-learning MOOC yang sekarang terbuka ya, kursus-kursus terbuka yang diselenggarakan di mana saja. Bahkan sekolah-sekolah non formal itu sudah berdiri di banyak tempat ya. Kalau mau didaftar nih ya, waktu itu saya pernah membuat daftar ya. Ada sekolah Muamalah Ustadz Erwandi Tarmizi, ada sekolah Siroh Ustadz Budi Ashari, ada sekolah apa itu? Sekolah pengusaha Muslim dari Ustadz Amni Nurbait atau siapa tuh. Kemudian sekolah-sekolah yang lain tuh berdiri di mana-mana ya. Kemudian kita mau belajar ilmu apapun itu sudah tersedia di YouTube, ya sudah tersedia di internet, sudah terbuka. Ya. Kalaupun ada yang berbayar ya mungkin ada kursus ya tersertifikasi dan lain sebagainya. Ya. Kita bisa langsung masuk ke sekolah Google, ya untuk jadi ahli Google dan untuk melamar kerja di Google tanpa harus berhubungan dengan pendidikan formal yang ada di Indonesia. Kita bisa jadi ahli Microsoft, tinggal ikutin learningnya dari mereka, akademi-akademinya. Ya, TikTok punya akademi, Tokopedia punya akademi, ya. Kita bisa ikuti itu, sehingga memang menjadi tidak relevan. Makanya banyak kritik, selain karena disrupsi informasi yang beredar, karena memang itu memang harus diperbaharui. Apalagi sains dan teknologi, khususnya teknologi ini lagi ada revolusi percepatan, ya. Yang dulunya per 10 tahun itu ada ilmu baru, ternyata sekarang 1 tahun itu sudah muncul ilmu baru, ya, sehingga harus direvisi. Kalau misalkan tidak update seminar-seminar nasional yang terbuka dan dialogis, nah, itu bisa jadi update. Tapi
itu juga tidak tertutup hanya di kampus. Di umum juga bisa ya, seminar-seminar diselenggarakan secara terbuka, artinya tidak harus masuk ke dunia lembaga pendidikan formal ya. Sehingga memang jadi semuanya itu sebetulnya tidak relevan. Apakah harus kembali ke rumah? Nah, problemnya itu sekarang memang ketika di luar itu tidak nyaman harusnya kembali ke rumah. Problemnya di rumahnya itu ada siapa? Di rumahnya ada siapa? Kita punya PR juga ya, isu fatherless, tidak adanya ayah, tidak eksisnya ayah, problem ibu sebagai wanita karir dan lain sebagainya. Itu bisa dijawab sebetulnya ya dengan sistem sistem pekerjaan yang sekarang bisa online ya. Emak-emak bisa all shop, bisa reselleran gitu ya, bisa juga bangun home industry dan lain sebagainya. Bisa juga yang ngajar kursus online dan sebagainya. Itu banyak. Solusi-solusi itu banyak. Tinggal kesiapan kita dan ya sebagai tambahannya nilai plusnya adalah keberanian. Kalau orang berani memulai biasanya nanti diikuti. Ya, masyarakat itu tinggal tinggal mengikuti saja sebetulnya. Ya, masyarakat yang terombang-ambing, pribadi yang tidak punya arahan yang jelas itu biasanya mudah ikut arus. Nah, berarti sekarang tinggal kita buat arus saja. Karena kalau kita nggak buat arus, pasti ada arus yang lain. Ya, pasti ada arus yang lain dan itu pasti diikuti. Ya. Kalau arus yang lain ditutup oleh pemerintah, ya hanya pemerintah saja, ya kita pasti hanya ikut atau masyarakat itu hanya mengikuti pemerintah saja. Nah, problemnya ini apakah pemerintah, apakah arus-arus yang lain itu adalah orang-orang yang baik? Apakah mereka itu orang-orang yang mengajak kepada iman, takwa, dan akhlak mulia? Apakah mereka itu orang yang mengajak kepada ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam? Nah, itu yang jadi PR kita. Maka daripada pusing, daripada khawatir, lebih baik kita upayakan untuk membangun arus. Ya, kalau buang kita sudah ada circle-nya sudah mulai bertanya itu ya langsung diajak aja. Yuk kita bikin. Nah, yuk bikin media. Nah, kalau saya dulu nantangin ke teman-teman sarjana KPI ya, komunikasi penyiaran Islam. Ngapain pada pusing-pusing itu, banyak yang lagi apply-apply, saya bilang, kumpul aja 5-6 orang. Kumpulin, yuk bikin media bareng, cari investor. Gitu dulu. Karena saya pernah ngajar juga ada 2 angkatan komunikasi penyiaran Islam, saya ngajar di sana, ngajar pengantar jurnalistik juga dulu. Nah, itu sebagai contoh ya, tinggal dieksekusi. Tapi masalahnya ternyata keberaniannya nggak ada. Pas saya udah apply ke sana, pas saya lagi nunggu dipanggil. Padahal bikin media itu nggak terlalu sulit. Ya, tinggal dijalanin aja. Ya, paling yang sulit itu nanti verifikasi untuk dapat media itu supaya disetujui Dewan Pers. Dan itu ternyata hanya sedikit media yang betul-betul sampai dapat izin sampai sana. Tapi tetap terbuka kan media yang dengan tujuan menginformasikan, menjalankan misi jurnalistiknya, kemudian juga menghasilkan cuan lah gitu ya, menghasilkan biaya mengkonversi setiap produk jurnalistiknya menjadi sesuatu hal yang bisa terpakai dan bermanfaat. Itu bisa dilakukan. Ya, tinggal berkumpul 5-6 orang, 7 orang. Ya. Saya sering men-challenge seperti itu ya ke beberapa mahasiswa atau yang saya ajar itu untuk menjawab tantangan ya, daripada pusing ya seperti itu. Jadi apakah kembali ke rumah? Ya harusnya kembali ke rumah, tapi di rumah ada siapa dan ngapain? Itu problem terbesar kita. Pernah terjadi di beberapa negara, seingat saya di Jepang juga pernah terjadi ya. Sekolah yang terlalu strict sehingga membuat orang itu kelelahan dan banyak ada tren bunuh diri di sekolah. Ketika mau kembali ke rumah, ternyata di rumah ada isu parentless ya, tidak ada ayah dan ibunya. Ya, ayah dan ibunya bekerja. Maka ada sempat isu parentingnya kolaps di sana. Ya, itu tahun mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu saya pernah baca isu-isu itu. Nah, di Indonesia sekarang ya kita sudah mulai menikmati bahwa di rumah itu tidak ada ayah dan ibu. Nah, maka ini PR-nya. Sekarang kalau di homeschooling
lebih kepada bagaimana family mainstreaming. Yuk keluarga itu jadi yang utama, yuk keluarga itu harus jadi poros, yuk berkegiatan bersama keluarga. Supaya apa? Nanti ketika dunia makin kacau, di luar maksudnya, ketika banyak kesemrawutan di pendidikan, sosial, sistem politik, semua akan kembali kepada keluarga. Nah, makanya keluarganya jangan sampai nggak eksis, keluarganya jangan sampai nggak jelas, karena itu tempat kembali keluarga itu. Itu ya kurang lebih Bu. Jadi untuk membaca tren memang nampaknya masih belum kelihatan bagus ya. Beberapa mengkhawatirkan pendidikan kita mungkin akan tertinggal. Banyak yang menganalisis itu. Bahkan kan ada pernyataan dulu yang sampai sempat bikin gerah juga, katanya pendidikan kita itu tertinggal sekitar 2 abad ya dari negara-negara maju. Dan ranking pendidikan kita itu sering jauh di bawah. Ukurannya ya, kalau saya di lembaga pendidikan kerja, bahkan saya bilang kerja 10 tahun di lembaga pendidikan, ya silakan ya, masing-masing evaluasi ya yang kerja di lembaga pendidikan, baik sebagai pengajar maupun sebagai tata usaha. 10 tahun di sana kemajuannya berapa persen? Apakah 10 tahun itu ada maju 10%, 20%, 30%, atau dalam aspek apa? Atau dia hanya diam di tempat? Atau dia justru malah lebih jelek? Silakan dievaluasi. Ya. Oh, saya ngajar di pondok pesantren sudah 10 tahun. Oh, kayak bagusan dulu ya ketika awal ngajar, misalkan kalau ada seperti itu ya berarti kan mundur. Nah, itu bisa kita jadikan data ya, ada berapa banyak seperti ini. Nah, itu ya. Jadi tinggal saya lebih fokus ke ya kita siapkan saja rumah kita ya supaya lebih siap dalam menghadapi apa yang terjadi. Itu ya kurang lebihnya Bu Anggita, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini dari Pak Yudi di Assalamualaikum, mohon maaf tanya lewat pesan. Sebelumnya perkenalkan saya Yudi, bapak 3 anak yang masih kecil-kecil. Kecil ini berapa tahun ya Pak? Masih mau belajar tentang homeschooling. Yang mau saya tanyakan, apa alasan dan tujuan dasar memilih homeschooling untuk anak-anak kita? Jazakallah khair. Nah, ini pertanyaannya dijawab sendiri oleh Pak Yudi ya. Pak Yudi, kenapa mau homeschooling? Nah, kenapa mau homeschooling? Jadi kalau saya ditanya, saya sering menjawab di perkuliahan atau di buku yang saya terbitkan itu ada istilah homeschooling tanpa alasan. Nah, jadi di mazhab yang saya anut Pak, ini ada mazhab homeschooling paradigmatik namanya. Nah, ini istilah dari saya ya, saya memperkenalkan mazhab homeschooling paradigmatik. Homeschooling sebagai paradigma itu memahami bahwa kita itu awalnya tidak bersekolah. Jadi tidak ada alasan dan pertanyaan kenapa tidak sekolah. Nah, jadi Pak Yudi, yang harus ditanya itu adalah orang yang bersekolah, apa saja alasannya menyekolahkan anak. Pak Yudi, kalau nggak punya alasan menyekolahkan anak, ya jangan sekolahin. Nah, maka tetap berhomeschooling saja. Gitu ya. Jadi alasannya bukan kenapa berhomeschooling, kenapa milih homeschooling. Homeschooling itu nggak pilihan kita, Pak. Kita tidak memilih homeschooling. Dalam pendekatan paradigmatik, kita semuanya itu lahir dalam keadaan homeschooling. Jadi kalau kita mau ke pondok, ya kita harus punya alasan kenapa ke pondok. Kalau kita mau ke sekolah negeri, kita harus punya alasan kenapa ke sekolah negeri. Kalau alasannya nggak ketemu, Pak, ya udah, diam aja di rumah. Tadi alasannya aja. Nah, saya nggak punya alasan buat nyekolahin anak. Saya punya alasan nih supaya anak saya pintar, emang harus sekolah? Nah, pertanyaan itu. Saya pengen anak saya bisa ngaji, emang harus pesantren? Kan bisa juga tuh di situ ikut TPA misalkan. Kan bisa juga cuma sekedar kursus ikut bimbel baca Quran misalkan. Saya mau anak saya hafal Quran, saya masukin rumah tahfiz saja deh. Saya mau anak saya bisa otomotif, bisa magang di bengkel atau yang lain sebagainya. Jadi yang penting punya alasan mau ngapain tujuannya. Anak saya mau jadi pengusaha, oh langsung belajar dagang aja deh, langsung magang aja deh, langsung jaga toko deh, dan lain sebagainya. Jadi punya alasannya itu adalah alasan untuk memilih tindakan. Sedangkan homeschooling adalah situasi sosial awal sebelum kita memilih sekolah. Kalau sampai akhir atau di perjalanan kita tidak memilih sekolah, ya berarti itu Bapak tetap berhomeschooling. Itu ya Pak ya.
anak yang paling besar 6 tahun, ya udah tuh 6 tahun tuh mau 7 tahun biasanya kan ditanya tuh, "Mau sekolah di mana?" "Pak, masuk SDIT aja." "Alasannya apa?" Nah, kalau nggak punya alasan, "Oh, nggak masuk deh." "Pak Yudi mau nggak anaknya ke pesantren tahfiz?" "Oh, ah, enggak ah," misalkan, "saya nggak punya alasan, bisa ngaji di rumah," misalkan. "Oh, ya udah nggak jadi." Tapi kalau Bapak punya alasan, masukin Pak ke pesantren, masukin ke sekolah, masukin ke PKBM, masukin ke kursus, apapun itu, yang penting kita punya alasan yang menjadi hujah kita di hadapan Allah, nanti kita akan ditanya, Pak. Kita ditanya, "Kenapa anaknya dimasukin ke TK ini? Kenapa anaknya dimasukin ke TPA ini? Kenapa anaknya dimasukin ke" kayak dulu saya, kenapa saya disekolahkan negeri? Saya sempat protes, ke ayah saya, "Ayah ayah pengen pesantren dong ya?" "Enggak," kata ayah saya. Ayah saya kasih alasan, "Kamu harus sekolah negeri karena ini nih, kamu nggak pesantren karena ini." Karena saya minta, coba kalau saya dulu minta nggak sekolah, artinya sebenarnya kalau tidak mengikuti keinginan dan tidak punya alasan untuk sekolah negeri atau pesantren, ya kan saya tetap nggak sekolah di rumah. Tapi karena punya alasan, maka alasan itu yang jadi pegangan kita. Itu akan menjalankan, dan anak juga harus tahu alasannya kenapa dimasukkan ke sana. Itu ya, Pak, jadi tidak harus homeschooling, yang penting tahu dan dipertanggungjawabkan. Demikian, jadi oh ya, Mbak Ema ya, salam untuk Bang Irfan, katanya mau main ke Bogor nih. Oke, yang mau live dipersilakan, nanti insya Allah rekamannya di grup. Kemudian ketika homeschooling, apakah istri harus fokus di rumah? Sudah ada beberapa lembaga yang menaruhkan kepada saya untuk bikin sekolah, tapi saya khawatir saya terbengkalai. Jawabannya bisa memastikan terkelola ya, nggak harus di rumah. Jadi kondisi anak, usia anak, relasi dengan anak, itu tidak harus selalu di rumah. Ya, yang penting tetap homey selalu ya. Tidak harus stay at house. Tidak harus stay at house, tidak harus tinggal diam di dalam ruangan rumah, bangunan rumah, tapi tetap jadikan tempat tinggal. Ya, dengan berhubungan, dengan mengajak anak ke tempat mengajar, ke tempat sekolah, gitu ya misalkan kalau bisa diajak, atau dikondisikan misalkan dengan suami, ketika jadwalnya tinggalin rumah, di rumah ada suami yang handle anak atau segala macamnya, pokoknya itu terkelola, dan kita pastikan dulu ya, kita kita coba planning dulu nih, apakah bisa di-manage ketika kita ikut kontribusi di sekolahan orang lain. Karena kita punya project terhadap anak-anak kita punya project-nya. Ini homeschooling ini untuk yang baru-baru ya, untuk siapa tadi, Pak Yudi. Homeschooling itu biasanya kenapa orang tetap di rumah itu biasanya punya project, Pak. Ya, ini contohnya tadi, contohnya ini Bu Emma ini, di rumah punya kegiatan bersama anak-anak. Nah, kemudian ada tawaran untuk aktif di sekolah, ya, untuk membangun sekolah bersama atau untuk mengajar di pesantren atau mengajar di rumah Quran. Nah, yang jadi problemnya, apakah proyek bersama anak-anak yang tadinya ada jadwal, mungkin ada jadwal bermain, ada jadwal berkebun bersama anak, ada jadwal berdagang, apakah ini akan terbengkalai atau tidak? Nah, kalau masih bisa termanage, berarti itu masih dianggap berhomeschooling. Kalau misalkan tidak, jadi berantakan, ya berarti kan ada tuntutan, ya udah anaknya dimasukin ke pesantren deh, ya udah anaknya disekolahin deh karena, saya berkarir di luar, karena saya punya amanah lain. Berarti anaknya tidak bisa, berhomeschooling, anaknya harus bergaul pada, sistem yang dibangun oleh orang lain. Kalau kita bangun sistem supaya bisa bertahan terus di rumah, ya bangun bangun sistem bertahan. Ya jadi, bukan alasan bertahan, jadi di luar mau ngapain, kalau saya lebih ke situ ya. Lagi-lagi ini cuma salah satu cara pandang ya. Boleh juga sih cari-cari alasan harus di rumah, karena di luar itu menyeramkan, karena di luar banyak bullying, kan ada yang gitu ya. Atau harus di rumah karena harus belajar agama kepada ayahnya langsung, kan ada yang gitu ya. Nah itu boleh.
Boleh seperti itu. Oke, baik, mudah-mudahan terjawab semua. Tadi ya untuk yang Bu Emma itu tinggal di-manage saja, tidak harus stay di rumah, yang penting masih bisa diatur dan bisa dikondisikan, gitu ya. Selama masih bisa dikondisikan, insya Allah kita tetap amanah ya, amanah anak kita semaksimal mungkin kita, ambil alih atau kita kelola, kita jalankan, karena ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan karena ini sudah 9:23 ya, udah cukuplah, insyaallah. Ya, sami-sami. Tuh, Bu Emma, salam ke Bang Irfan, katanya sering ke daerah sini, dekat rumah. Kemarin udah sempet chat. Oke, yang lain kalau tidak ada, kita cukupkan, pertemuan kita hari ini. Harapannya kita sudah bisa memahami ya, kenapa harus bersekolah, kenapa setelah itu bekerja, kenapa bekerja harus didahului oleh sekolah, kenapa ada ijazah ternyata jadi syarat untuk bekerja dan lain sebagainya, itu karena ada hubungan gelap antara persekolahan dengan dunia pekerjaan. Nah, yang jadi penutupnya di sini, ketika tidak terserap, karena judul kita pengangguran ya tadi ya, hubungannya dengan pengangguran. Ketika persekolahan ternyata tidak memiliki akad yang jelas dengan dunia industri, tidak bisa diserap atau tidak ditampung, maka sekolah itu akan menghasilkan pengangguran-pengangguran. Dan kenapa pengangguran itu dihasilkan oleh sekolah? Karena kalau tidak bersekolah, seharusnya dia langsung bekerja kan. Dari SMA saja, dari usia 15 tahun, dia harusnya sudah bisa mulai bekerja. Ya, bekerja membantu ayahnya di kebun, sebagai petani kecil, kemudian akan diwariskan kebunnya sehingga menjadi petani, bekerja membantu ayahnya di pasar atau di kios, di toko, bekerja, ya apapun itu. Setiap anak yang tumbuh menjelang dewasa, dia akan bekerja dan berkarya dimanapun selama tidak diganggu ya oleh sistem-sistem yang lain. Ya, sistem sosial biasanya menuntut anak itu memang pasti bekerja. Ya. Dan ada pilihannya, nggak ada pilihan pendidikan dulu ya, harusnya seperti itu. Sehingga ketika ada pilihan dulu, ya maka akan semakin banyak pengangguran. Dan orang yang sedang studi pun bisa disebut sebagai pengangguran terselubung. Ya. Demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah inspirasi untuk kita semua. Kita sama-sama tutup majelis kita dengan membaca doa kifarat majlis. Subhanaka Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, saya host ya. Iya, makasih Ustaz. Ya, Afwan.